Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Malam hari ini materinya adalah tentang akhlak, atau lebih tepatnya pengertian daripada akhlak. Nah, materi tentang akhlak ini menjadi satu materi yang sangat penting di zaman ini bagi generasi saat ini, karena memang banyak sekali problematika ataupun masalah yang timbul karena tidak ada akhlak. Masalah yang timbul karena akhlak yang kurang baik itu banyak sekali. Mulai dari akhir-akhir ini kita sering dengar pembulian baik di sekolah ataupun di pondok pesantren yang bahkan sampai mengancam jiwanya meninggal ya, sampai seperti itu. Itu artinya apa? Artinya di sini ada akhlak yang kurang baik yang kemudian tidak ditangani secara serius. Akhirnya apa? Akhirnya seperti itu. Mungkin awalnya bully biasa ya, yang ngecek dan seterusnya apa. Terus kemudian setelah secara verbal, secara omongan itu sudah puas, mungkin dosisnya naik, kemudian menjadi tindakan fisik. Nah, fisik biasanya sudah berbahaya. Dan omongan saja sudah berbahaya. Bully dalam bentuk visual omongan itu saja sudah berbahaya, apalagi dalam bentuk fisik ini lebih berbahaya. Nah, akhir-akhir ini kita sudah sering dengar beberapa kasus yang memang terjadi demikian. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena akhlak buruk yang kemudian tidak segera ditangani. Nah, itu akibatnya seperti itu. Maka dari itu materi kita pada malam hari ini adalah materi yang sangat penting sehingga bisa nanti kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi bukan hanya menjadi ilmu yang kemudian menetap dalam pikiran kalian, tapi lebih dari itu, ilmu yang nanti kalian dapat itu bisa membuahkan tingkah laku yang baik berdasarkan ilmu yang kalian dapat itu. Nah, harapannya adalah seperti itu. Nah, pada malam hari ini kita mulai dengan pengertian daripada akhlak terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mulai lebih jauh berbicara tentang akhlak, kita harus tahu dulu apa sebenarnya pengertian daripada akhlak. Kita akan bahas dua hal. Yang pertama pengertian secara bahasa, dan yang kedua pengertian secara istilah seperti biasa. Pengertian secara bahasa, akhlak itu berakar dari kata sini ya. Berakar dari kata khalaq. Nah, akhlak kemudian seakar dengan kata khaliq. Seakar juga dengan makhluk. Khaliq artinya apa? Khaliq artinya apa? Pencipta. Makhluk artinya yang diciptakan. Nah, antara khaliq, makhluk dan akhlak itu seakar kata, memiliki akar kata yang sama. Nah, artinya apa? Akhlak itu artinya apa? Secara bahasa akhlak bisa berarti tabiat, bisa juga berarti perangai,
Bisa juga berarti tingkah laku juga bisa. Secara bahasa itu artinya ini. Bisa berarti tabiat, bisa berarti perangai, bisa juga berarti apa? Tingkah laku. Nah, ini secara bahasa. Nah, kenapa kemudian akhlak itu seakar dengan kata khaliq dan makhluk, seakar dengan kata pencipta dan yang diciptakan? Nah, ini maksudnya atau hal ini mengisyaratkan bahwa dalam akhlak itu terpadu antara kehendak pencipta dan kemudian perilaku yang diciptakan atau perilakunya makhluk. Jadi akhlak yang baik itu artinya harus sesuai dengan kehendak daripada sang pencipta. Jadi yang diciptakan atau perilaku makhluk itu harus sesuai dengan kehendak sang pencipta. Jadi makhluk yang memiliki akhlak yang baik, perilakunya pasti sesuai dengan kehendak siapa? Sang pencipta. Itu makanya akhlak itu seakar dengan kata khaliq, seakar juga dengan kata makhluk. Nah, itu secara bahasa. Kemudian secara istilah itu di sebelahnya. Apa? Al-khuluqu ibaratun an hay'atin fin nafsi rasikhatun anha tasdurul af'al bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Nah, ini pengertian akhlak menurut Al-Imam Al-Ghazali. Artinya apa? Akhlak itu sifat yang tertanam di dalam jiwa. Nah, itu yang pertama. Jadi yang namanya akhlak adalah suatu sifat yang sudah tertanam di dalam jiwa. Yang sifat itu kemudian akan menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah. Jadi karena sifatnya sudah tertanam di dalam jiwa, maka sifat itu akan menimbulkan perilaku dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Jadi tanpa pemikiran dan pertimbangan. Nah, dari definisi ini bisa dikatakan akhlak itu sebenarnya adalah sifat yang spontan, spontanitas, langsung, tanpa kita mikir, tanpa kita mempertimbangkan, langsung kita. Nah, itu namanya akhlak. Jadi kalau masih dipikir, masih dipertimbangkan, itu belum bisa dinamakan apa? Akhlak. Nah, contoh. Tadi saya sebut akhlak itu harus tidak melalui pertimbangan. Artinya langsung ya, tidak melalui pertimbangan dan pemikiran. Misalnya, ketika seseorang memiliki akhlak yang pemurah, tahu pemurah ya? Nah, pemurah. Misalnya ada seseorang yang sangat membutuhkan, terus kemudian datang kepada dia. Ketika dia memiliki akhlak yang pemurah, maka dia akan segera memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh orang tersebut, tanpa kemudian dia mikir dan mempertimbangkan. Nah, tapi kalau misalnya kita, ketika ada orang yang membutuhkan sesuatu, terus kemudian datang kepada kita, kita masih mempertimbangkan, oh misalnya, dia membutuhkan duit misalnya, 50.000 misalnya. Kalau kita belum memiliki akhlak pemurah, maka kita masih mikir, kita masih mempertimbangkan. Duit saya yang 500.000 ini mending saya kasihkan 50.000-nya ke dia atau enggak ya? Masih dipikirkan, terus kemudian dipertimbangkan. Kalau saya kasihkan 50.000 ke dia, duit saya berarti tinggal berapa? 450.
Kalau saya kasihkan 50.000 ke dia, artinya saya nggak bisa jajan untuk hari ini gitu misalnya. Ketika saya kasih 50.000 ke dia, artinya saya tidak bisa kuota internet yang itu untuk 1 bulan misalnya. Saya nggak bisa beli kuota internet misalnya untuk 1 bulan. Jadi dipikir, dipertimbangkan, masih dipertimbangkan. Nah, orang yang seperti itu artinya orang itu belum memiliki akhlak pemurah. Jadi ketika orang sudah memiliki akhlak pemurah, maka ketika orang datang membutuhkan, dia langsung spontan dia akan memberi sesuatu yang dibutuhkan. Nah, itu namanya akhlak. Yang akhlak itu tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan. Nah, jadi kalian bisa cek diri kalian, kita bisa cek diri kita, akhlak apa yang sudah ada pada kita. Apakah itu akhlak baik ataupun akhlak buruk? Hal-hal spontan apa yang kemudian keluar ketika kita menghadapi suatu permasalahan atau suatu peristiwa. Nah itu, mari kita cek masing-masing. Kalau yang keluar adalah sifat-sifat yang kurang baik, artinya kita masih memiliki akhlak yang kurang baik. Kalau misalnya yang keluar adalah sifat yang baik, tapi masih kita pertimbangkan rugi dan untungnya, masih kita pikirkan rugi dan untungnya untuk kita, maka itu pun belum menjadi akhlak bagi kita. Nah, maka segera dibiasakan itu sehingga hal itu menjadi sebuah akhlak. Nah itu, jadi belum bisa dikatakan akhlak ketika masih difikirkan dan dipertimbangkan. Yang kedua, belum bisa dikatakan sebagai akhlak ketika masih didorong oleh pihak lain. Nah misalnya ya, salah satu akhlak yang mulia adalah hormat kepada orang tua, atau bahasa Arabnya apa? Birrul walidain. Itu salah satu akhlak yang mulia. Nah, suatu ketika kita mendengarkan khutbah atau misalnya ceramah atau nasihat dari orang lain, bahwasanya dia mengatakan hormatilah ibumu karena surga itu ada di telapak kaki ibu. Nah, ketika kalian mendengar itu, kemudian kalian seketika hormat kepada ibu kalian, seketika kalian berbakti kepada ibu kalian. Nah, apakah hal itu sudah termasuk dalam kategori akhlak? Apakah kalian sudah memiliki akhlak mulia berupa hormat atau berbakti kepada orang tua? Ketika seperti itu, jawabannya sudah belum? Belum. Karena apa? Karena apa coba? Karena masih didorong oleh pihak lain. Jadi ada orang yang menasehati, baru kita sadar dan kemudian melaksanakan itu. Ketika orang itu tidak menasehati kita, bahwasanya berbakti kepada orang tua itu suatu akhlak yang mulia, bahwasanya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, maka belum tentu kita melakukan itu, belum tentu kita berbakti kepada ibu kita. Artinya apa? Artinya kita masih perlu dorongan eksternal atau dorongan dari luar, dorongan orang lain. Ketika hal itu masih terjadi pada kita, artinya kita belum punya akhlak yang namanya birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Ketika kita sudah punya akhlak berbakti kepada orang tua, maka secara spontan, tidak perlu didorong oleh orang lain, kita langsung berbakti kepada orang tua, ya langsung. Ketika kita bertemu orang tua, langsung kita berbakti kepada orang tua, hormat kepada mereka. Nah seperti itu. Jadi kalau masih didorong, itu artinya belum menjadi akhlak. Karena apa? Karena akhlak itu belum bisa dikatakan akhlak ketika masih ada dorongan dari luar atau dari pihak lain. Terus selanjutnya, belum bisa dikatakan akhlak ketika sifatnya masih temporer. Jadi kadang iya, kadang ora. Nah itu belum bisa dikatakan menjadi akhlak. Contoh, ada tamu datang ke tempat kalian. Nah dilalah tamune gue misalnya menteri, misalnya ada menteri terus kemudian datang ke rumah kalian. Wah, terus kemudian kalian kan gugup
Dan seterusnya mempersiapkan segala hal untuk menghormati tamu itu, yang notabene dia adalah seorang menteri. Nah, tapi ketika ada orang lain yang kemudian bertamu kepada kalian, dan orang lain itu kebetulan adalah misalnya orang yang ekonominya lemah, terus kemudian status sosialnya itu rendah. Nah, kalian ketika di rumah tidak menghormati tamu itu, dia biasa bersikapnya biasa, bahkan cenderung sengit, ngapa jane wong ngene-ngene. Nah, itu. Padahal hormat kepada tamu atau menghormati tamu, menjamu tamu itu adalah salah satu akhlak yang baik. Ketika kalian sifatnya masih seperti itu, ketika didatangi orang yang kemudian berpangkat tinggi dan ekonominya sudah mapan misalnya, kalian menghormati tamu itu, tapi kemudian setelah datang tamu lain yang ekonominya pas-pasan, status sosialnya rendah, kalian tidak menjamu ataupun tidak menghormati tamu. Itu artinya kalian belum memiliki akhlak yang baik, yaitu berupa menghormati tamu. Nah, itu. Jadi akhlak yang baik itu ataupun akhlak itu sifatnya adalah tidak sementara, artinya selama-lamanya. Siapapun yang datang ketika itu tamu, maka ketika kalian hormat kepada tamu, punya akhlak itu, kalian akan seterusnya menghormati tamu itu tanpa memandang status sosialnya ataupun status ekonominya. Nah, itu. Terus yang terakhir, belum bisa dikatakan akhlak ketika hal itu atau sifat itu tidak tetap atau tidak konstan. Misalnya guru, misalnya hormat kepada guru akhlak baik atau bukan? Baik, akhlakul karimah. Hormat kepada guru atau menghormati guru. Nah, tapi kalian masih milih-milih. Oh, nek karing guru matematika ya nyong ora hormat, mengiti soalnya. Nek awet contoh sing gampang, nek awet soal sing angel misalnya. Tapi nek karo guru bahasa Indonesia karena nyong seneng, ya nyong hormat tarinya. Nah, jadi hormatnya dengan guru bahasa Indonesia, tapi tidak hormat kepada guru matematika. Jadi tidak tetap. Artinya jika ada orang yang seperti itu, artinya dia belum memiliki akhlak baik, yaitu hormat kepada guru. Dia hanya hormat kepada guru yang satu yang dia senangi, tapi kemudian dia tidak hormat terhadap guru yang lain atau guru yang tidak dia senangi. Nah, itu. Jadi paham sampai sini ya. Jadi akhlak itu sesuatu yang spontan, tanpa pemikiran dan pertimbangan, tanpa didorong oleh pihak luar, terus menerus, dan kemudian sifatnya itu tetap atau konstan. Ketika kalian punya sifat yang seperti itu, maka itulah yang disebut dengan akhlak. Baik itu akhlak yang baik ataupun akhlak yang buruk. Nah, itu. Oke ya. Selanjutnya sebenarnya perbedaan akhlak, etika dan moral, tapi karena waktunya sudah malam, kita akhiri saja pertemuan pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.